Halo teman-teman, gue Catur. Hari ini gue mau cerita aja sih soal komedian, komika Nope Novian ya. Nope Novian ini komika anak petani asal Madiun. Jadi beberapa hari terakhir nih di YouTube Short gue sering dapet feed dia soal dia lah. Kemudian gue jadi nyari-nyari tuh, nih siapa sih, komedinya seperti apa sih gitu. Terus sampailah gue ke penampilan dia di acara somasi di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Nanti gue kasih linknya aja ya. Nah di acara itu tuh ada narasinya Nope yang menurut dia sensitif, tepi jurang, ini aman apa enggak gitu. Ini kalau orang nyomot videonya terus dipotong semau-maunya, konteksnya hilang atau enggak tersampaikan, bisa bahaya nih gitu. Ini aman enggak gitu. Dia nanya gitulah ke yang hadir. Terus kalau nggak salah aman-aman gitu. Iya sekarang aman, 20 tahun lagi gimana? Itu buat gue sih nyangkut tuh soal 20 tahun lagi gimana. Materi yang gue bawakan hari ini sekarang aman, tapi 20 tahun lagi gimana? Jadi kan video itu ada di salah satu YouTube populer lah di Indonesia. Subscribernya banyak, viewernya tinggi. Maka ada besar juga kemungkinan video ini di re-edit sama orang, di reproduce sama orang, terus tayang di akun YouTube orang lain atau di akun sosial media lain. Nah, ketika itu terjadi maka sebetulnya kalau konten ini diambil orang-orang terus tayang di luar YouTube Deddy Corbuzier, ya maka timnya Deddy Corbuzier ini udah kehilangan otoritas nih. Kalau misalnya ya, mestinya sih enggak, amit-amit lah. Misalnya besok-besok atau suatu hari ini bermasalah karena konten itu gitu, ya timnya Deddy Corbuzier cuma bisa menghapus video yang ada di akun YouTube dia. Tapi nggak bisa tuh ngapus yang ada di udah berserakan di mana-mana tuh, udah di Instagram, udah di Facebook, udah di YouTube, udah di TikTok. Jadi sebuah konten ada kemungkinan menjadi viral di luar platform source-nya, sehingga informasinya akan terus ada sampai ya paling ya kalau prediksinya Nope tadi 20 tahun lagi gimana gitu. Oke, kalau menurut gue sendiri nggak ada masalah sih sama konten itu ya, bercandaan aja gitu. Tapi kemudian soal 20 tahun lagi ini gue punya concern soal perilaku banyak orang, mungkin juga termasuk gue ya, ketika beraktivitas di sosial media. Konten itu kan nggak cuma materi utama, yang nggak cuma videonya, nggak cuma artikelnya, nggak cuma fotonya, tapi ada tuh di bawah kolom komentar. Kolom komentarnya juga part of konten yang kayaknya buat beberapa orang termasuk gue gitu tuh jadi menarik buat kalau lihat apa-apa, lihat komennya gitu. Kemudian kan gak jarang juga kita temukan ya ada orang berantem di kolom komen, kontennya apa, ributnya gara-gara apa, udah kemana-mana tuh, malah jadi konten baru. Jadi konten sendiri gitu, dan itu masih diangkat lagi tuh sama yang lain sih, konten ini rame dikomentarin netizen gini gitu. Ya balik lagi ke tadi kayak Nope, 20 tahun lagi gimana.
Dalam hal ini tuh, kalau misalnya ada konten, gue komentarin gitu ya. Gue komentarinnya tuh yang nggak elok, nggak proper, nggak pada tempatnya, pakai diksi, pakai pilihan kata caci maki, sehingga bikin yang lain marah, bikin yang lain tersinggung, jadi saut-sautan, dan jadi diskusinya jadi kontraproduktif gitu ya. Untuk saat-saat ini sih aman, untuk saat-saat ini aman. Tapi ya itu tadi, bagaimana di masa depan? 20 tahun dari sekarang tuh, ya berarti sedikit-sedikitnya ya ganti itu 4 presiden atau 2 presiden gitu udah ganti. Artinya kalau ada anak baru lahir sekarang, 20 tahun lagi bisa lihat keributan yang kita ciptakan di sebuah kolom komen ya. Kalau itu diviralkan orang lagi, dikulik-kulik sama orang lagi, terus tayang lagi, mungkin gue lebay, tapi ini mungkin terjadi. Jadinya apa yang kita lakukan hari ini gitu, kalau yang pantas-pantas aja, yang aman-aman sih nggak masalah. Tapi ketika kita melakukan aktivitas di sosial media gitu, di platform publik, terus ada kita melakukan sesuatu yang entah disengaja atau enggak gitu, jadi malah menjadi sesuatu yang bikin malu atau malah jadi masalah baru, yaitu masih mungkin diakses oleh orang lain 20 tahun lagi. Ya mungkin dari orang-orang yang akan mengakses ini tuh 20 tahun lagi ya anak-anak kita gitu ya, atau siapa, mertua kita misalnya, orang-orang terdekat kita ya. Karena itu mungkin kita bisa ngapus, tapi kalau udah ada yang iseng-iseng screenshot gitu ya, atau bikin jadi konten baru di video mana lah, di TikTok di mana gitu, terus di share di WhatsApp di mana-mana, ya itu jadi malah balik lagi tuh ke diri kita. Dulu tuh adalah beberapa teman gue ya, lebih muda dari gue gitu. Mereka nih jurnalis gitu, mereka cerita lah, iya mas sekarang targetnya artikel sehari segini, trafficnya mesti segini gitu. Terus mereka juga bilang kadang-kadang kita juga clickbait, kadang-kadang kita juga pasang foto cewek seksi misalnya. Terus gue cuma bilang ya, pertama gue paham situasi mereka, gue no comment lah soal itu. Tapi gue cuma bilang, kalau gue gitu ya, jangan nulis, jangan bikin video, jangan posting apapun yang lo nggak mau anak lo atau keluarga lo lihat di kemudian hari. Jadi yang kita lakukan hari ini tuh, yang baik kita lakukan hari ini itu sebetulnya pertama-tama bukan buat diri kita sih, tapi itu cara kita menjaga generasi kita besoknya. Karena anak-anak sekarang tambah pintar ya, dia ngulik-ngulik segala macem. Terus ya itu sih, sekarang ini terus apa lagi, sekarang nih meskipun pemilunya masih lama, tapi kan apa, atmosfernya ini udah mulai naik gitu ya. Calon A, calon B gitu udah mulai naik. Dan seperti biasa kalau udah ada yang naik nih, udah ada pendukung dan yang nggak mendukung nih, udah ada oposisinya. Kalau situasi yang kayak gini sebenarnya di alam demokrasi sah ya. Kalau gue nggak setuju sama pilihan lo nggak setuju sama pilihan gue, nggak masalah. Tinggal caranya. Kritik itu bisa disampaikan dengan baik kok gitu. Sekalipun pada kasus tertentu yang sangat khusus,
akan bisa dimaklumi. Tapi itu dalam konteks sekarang ini gue abaikan ya. Dalam konteks biasa-biasa saja, paling nggak ketika kita berperilaku di sosial media ada yang kita nggak setuju, kita komentarnya nggak apa-apa, keras, tapi pilihan katanya baik, bukan caci maki, bukan nggak nyerang. Lu bisa muji-muji calon ini gitu, tapi lu nggak perlu ngatain calon yang lain. Atau kalau membandingkan juga nggak apa-apa, sah membandingkan pakai data. Tapi data pun sebetulnya ada lagi pertanyaan, itu datanya reliable nggak gitu kan. Datanya reliable nggak, komprehensif nggak gitu, sumbernya dari mana, itu banyak lagi lah. Tapi paling nggak dari yang paling simple menghadapi detik-detik gitu ya, bulan-bulan, tahun-tahun menjelang pemilu ya. Gue sih berharap kita berhati-hatilah, lebih hati-hati kalau pengen posting, pengen komen, pengen bikin video gitu. Karena sekarang siapapun bisa menjadi besar gitu ya. Orang yang bukan siapa-siapa bikin konten yang bombastis, bikin konten yang kontroversial, bisa jadi perhatian dan bisa jadi berpengaruh. Dan ya balik lagi tadi, konten yang kita buat hari ini akan dilihat oleh generasi berikutnya, generasi mendatang 20 tahun lagi. Dan suka nggak suka ya, sadar nggak sadar, generasi yang akan datang itu ya merupakan buah dari apa yang kita lakukan sekarang nih. Jadi ya kayak kita lah sekarang ini kan, apa yang kita dapat dari orang tua kita, dari lingkungan kita sekarang. Jadi gue berharapnya ya nggak apa-apa, pemilihan aja, tapi nggak usah sampai rame, nggak usah menimbulkan ketakutan, nggak usah nggak usah berlebihan. Kritik bisa disampaikan dengan cara yang baik. Gue percaya sama itulah. Buat gue, hal baik yang kita lakukan itu juga buahnya mungkin gak sehari 2 hari ya. Buahnya mungkin gak akan kelihatan di pemilihan berikutnya lagi. Tapi gue sih orang yang percaya kalau niat kita baik, ikhtiar kita baik ya, mudah-mudahan baik. Bahwa kemudian ada orang-orang yang masih nggak setuju, masih nggak suka, itu hal yang lain. Tapi paling nggak kita tuh melakukan tuh sesuai pakem. Misalnya udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak ada kata-kata kasar, logika kalimat udah benar, udah sopan, udah semua, dan masih ada yang nggak suka gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, 20 tahun lagi kalau anak kita, mertua kita lihat jejak digital kita nggak malu dan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada yang kurang berkenan, kurang tepat gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mau ngobrol, mau diskusi, mau nanya, boleh komen juga. Kalau ada masukan juga boleh. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat untuk kita semua. Selamat malam.